Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Shalom semuanya. Masih semangat? Ya, puji Tuhan, kembali saat pagi hari ini kita boleh bertemu sekalipun lewat video ini. Setelah beberapa minggu kita tidak berjumpa di sekolah, tidak ada ibadah budi pekerti, maka pagi hari ini saya coba menyampaikan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-23 bagian A-nya. Demikian firman Tuhan. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya lagi. Sekali lagi. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya lagi. Kalau kata beli, kita disuruh ya untuk membeli kebenaran. Nah, arti kata membeli berarti kita harus membayar harga untuk itu. Ya. Membayar harga dari apa yang kita beli. Ini juga berarti kita harus berkorban untuk mendapatkan sesuatu hal. Nah, jadi bukan didapatkan secara gratis ya, atau tanpa bayaran, atau tanpa pengorbanan. Biasanya sesuatu yang didapat dengan gratis, free, atau pemberian ya kurang dihargai kalau dibandingkan dengan sesuatu hal yang kita dapat dengan berkorban atau hasil keringat kita sendiri ya, atau yang kita beli dengan uang kita. Nah, di sini katakan belilah kebenaran ya. Nah, apa itu kebenaran? Kebenaran dalam Yohanes pasal 17 ayat 12 dikatakan firman itu adalah kebenaran. Ya. Jadi kebenaran di sini yang harus kita beli adalah firman Tuhan. Ya. Mengapa kebenaran harus dibeli? Nah, ingat dalam Kejadian pasal 1, segala sesuatu atau langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya itu terjadi hanya lewat firman atau lewat kebenaran. Setelah dikatakan berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Ya. Jadi semua jadi oleh karena firman Allah atau kebenaran itu. Nah, jadi maka dikatakan belilah kebenaran. Jadi kalau kita memiliki kebenaran atau firman Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Apa yang kita inginkan, apa yang sedang kamu cita-citakan, ya semuanya bisa terjadi ya dengan firman itu. Yang kedua, dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 dikatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Terutama sekarang ya, yang sedang melanda sampai kita harus dirumahkan, belajar di rumah, itu virus COVID-19 yang sedang mewabah. Maka tidak ada jaminan ya untuk terhindar dari itu. Ya, walaupun kita sudah di rumah, ya kita tidak tahu siapa-siapa yang membawa virus itu. Itu hanya sekedar untuk memutus mata rantai itu. Tetapi itu pun tidak bisa menjadi jaminan bahwa kita bisa terhindar dari situ. Yang bisa menjamin 100% adalah firman Tuhan. Tadi katakan pada hari kemurkaan harta tidak berguna, sebanyak apapun uang, ya harta manusia itu tidak bisa ya menghindarkan kita dari maut. Kita lihat menteri saja kena. Ya. Bahkan baru-baru ini kita dengarkan ada ibu pendeta juga yang meninggal karena virus itu. Ada artis juga sudah yang kena virus itu. Nah, jadi bagi kita sekarang dikatakan waspada, berjaga-jaga, ya. Yang terutama adalah lewat firman Tuhan. Ya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran atau firman Allah itu melepaskan kita dari maut. Kalau kita lihat sejarah bangsa Israel
dalam kitab Keluaran itu ketika mereka masih di Mesir, ya, berbagai wabah atau tulah ada di Mesir. Ada 10 tulah Tuhan berikan kepada orang Mesir. Tetapi bagi orang Israel yang juga berada di wilayah Mesir itu, tidak ada satu tulah pun yang kena. Bagi orang Israel, bagi umat Tuhan, ada Tuhan berikan perbedaan bagi orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, bagi orang yang memiliki kebenaran firman Tuhan dan bagi orang yang tidak memiliki firman Tuhan. Nah, jadi ini jadi pelajaran bagi kita. Ketika kita pun disuruh untuk tinggal di rumah, ini juga berarti teguran bagi kita, ya, untuk kita memberikan waktu kita kepada Tuhan lewat beribadah, berdoa, membaca Alkitab, ya, setiap hari. Jangan cuma lagunya baca kitab suci, doa tiap hari, tapi tidak dilakukan. Nah, jadi situasi seperti ini, ketika kita disuruh untuk di rumah aja, maka itu merupakan kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kesempatan bagi kita untuk membaca Alkitab kita setiap hari. Ya. Kalau biasanya waktu kita hanya kita habiskan untuk kepentingan kita sendiri, ya, sekolah, pulang sekolah, lalu bermain sampai sore, makan malam, lalu nonton TV, main game dan lain sebagainya. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Nah, situasi sekarang ini kiranya mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berikan waktu kita kepada Tuhan. Belilah kebenaran itu, ya, bayar harga. Dikatakan membeli berarti kita harus memberikan pengorbanan kita. Apa yang kita korbankan? Mungkin waktu kita, kesenanganmu, hobimu. Lepaskan dulu itu, juallah itu untuk kita bisa mendapatkan kebenaran itu. Ya, jadi marilah kita belajar untuk bayar harga untuk firman Tuhan. Ya, kita berikan sikap yang terbaik menghadap Tuhan. Ya. Siapkan, berikan waktumu secara khusus, ya, untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, berdoa lalu baca Alkitabmu, ya, dengan sikap yang terbaik, ya. Harus ada perbedaan ketika kita membaca buku-buku yang lain dengan ketika kita membaca Alkitab. Kenapa? Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Jadi menghadap Allah dalam beribadah tidak boleh bermain-main. Ibrani pasal 12 ayat 28-29 dikatakan karena kita menghadap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, mari kita beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya, itu dengan hormat dan takut. Ya. Nah, jadi mari kita, ya, siapkan hati kita, ya. Kita abaikan dulu keinginan hati kita. Juallah itu, ya. Kalau hati kita, keinginan dari kita sebenarnya hanya ingin bersenang-senang, ya, mau nonton TV, main game, ya, dan lain sebagainya itu. Mari kita jual dulu itu, lepaskan itu untuk dapat membeli kebenaran. Artinya apapun harganya, mari kita bayarkan untuk mendapatkan firman Tuhan atau kebenaran itu. Kita harus rela membayarnya, ya. Sama seperti dalam kitab Injil Matius itu, ada seorang pedagang yang sedang mencari mutiara, ya. Dan ketika dia mengetahui ada mutiara di satu ladang, maka dikatakan di situ dia rela menjual segala harta miliknya lalu membeli ladang itu. Karena dia tahu, ya, bahwa mutiara itu berharga. Ya. Dia rela menjual segala harta miliknya. Nah, dikatakan tadi dalam Amsal 23 itu,
belilah kebenaran dan jangan menjualnya lagi. Ketika kita sudah mendapatkan kebenaran itu, sudah tahu tentang firman Tuhan, maka kita belajarlah hidup sesuai dengan firman itu. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkata yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada lagi kata-kata dusta, ya, berbohong, membohongi orang tua, membohongi teman, kakak dan lain sebagainya. Tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kata-kata kotor, ya, tidak ada lagi yang memaki-maki orang dan sebagainya. Kemudian berbuatlah yang benar, bertindak yang benar, ya, tidak menipu atau tidak pura-pura, ya. Tugas dikerjakan dengan baik, baik tugas di rumah maupun tugas sekolah, ya. Jangan lagi harus dipaksa orang tua, ya. Kemudian tunjukkan sikap yang benar. Bagaimana kita berhadapan dengan orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, kakak-kakak kita, baik kakak di rumah maupun nanti ketika masuk sekolah kakak-kakak kelas, ya, kita tunjukkan bahwa kita sudah mengerti firman Tuhan, ya. Kemudian, ya, tadi katakan, ya, jangan menjualnya lagi, ya. Jangan gantikan firman Tuhan kebenaran dengan yang lain-lain. Apakah itu hobimu tadi, ya, orang yang sudah biasa sekarang ini, ya, banyak anak-anak yang kecanduan game, ya, itu bahaya. Bahkan rasa lapar pun bisa ditahan-tahan, ya, karena asiknya. Coba gantikan dulu itu dengan firman Tuhan, membaca Alkitab, ya. Firman Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari setiap firman Tuhan atau perkataan yang keluar dari mulut Allah. Firman itu menghidupkan. Kalau yang lain-lain itu game dan lain sebagainya itu justru mematikan. Kita tahu sudah banyak orang yang sakit, kurang waras, mata rusak hanya gara-gara main game atau gadget atau HP itu. Jadi sekarang belajarlah untuk memilih mana yang terbaik, mana yang mengandung keselamatan. Ya, kalau dalam Matius pasal 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku atau firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman itu kekal. Kalau dunia dan segala isinya, kalau dalam suratan Petrus katakan, akan lenyap, akan hancur oleh nyala api. Nah, apakah kita masih memilih dunia yang akan hancur? Sementara ada firman kebenaran yang kekal, firman yang menghidupkan, firman yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Mana yang kita pilih? Ya. Ayat yang terakhir Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya apa? Apa yang ada di pikiranmu, apa cita-citamu, ya, itu bonus dari Tuhan. Yang penting kita utamakan dulu tentang kerajaan Allah, atau kita utamakan dulu hal yang bersifat kekal. Itulah firman Tuhan dan kebenaran itu. Jadi kebenaran ini adalah inti kehidupan kita, ya. Itu inti hati Tuhan dan itulah juga inti kehidupan kita, ya. Karena itu dikatakan belilah kebenaran dan jangan menjualnya lagi. Jangan gantikan firman Tuhan dengan hal-hal yang duniawi yang sebentar akan lenyap, ya. Kita lihat aja sekarang, ya, harta kadang tidak berguna, ya. Kalau sudah diambang kematian, ya, kalau nafasnya ya sudah tentukan, sebanyak apapun hartanya itu tidak bisa membeli nafas, karena nafas kita ini hanyalah dari Tuhan. Demikian, ya, firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas di rumah saja. Puji Tuhan.